bumi ini sampai wafat nanti kita membutuhkan cahaya, bisa membedakan mana yang baik, yang buruk, bisa membedakan mana yang batil, mana yang hak. Kalau seseorang sudah tidak memiliki hati yang hidup atau hatinya mati, maka seseorang dia akan tidak bisa membedakan baik dan buruk. Seorang preman sekalipun ataupun seseorang yang jahat, dia kadang-kadang punya anak, inginnya anak beda dengan dirinya. Biar saya yang jadi preman, anak saya harus jadi hafid Quran. Biasanya begitu. Nah, ini hatinya masih hidup. Hati seseorang itu masih hidup. Dia punya keinginan kebaikan. Tapi ketika seseorang sudah tidak merasakan lagi, ya terserah ya, mana baik mana buruk dia sudah tidak mau tahu. Nah, itulah hatinya sudah mati. Maka jamaah, ada beberapa penyakit yang membuat hati kita itu menjadi sakit dan lama-lama mati. Yang pertama kemarin kita sudah bahas, yaitu adalah banyak bicara selain bicara yang bermanfaat. Yang kedua yang akan kita bahas saat ini adalah banyak makan. Banyak makan. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dan juga ulama-ulama lain yang kapasitasnya dalam bidang hati seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Ghazali sepakat mengatakan bahwasanya sedikit makan dapat melembutkan hati. Sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pikiran, otaknya cerdas, membuka diri, serta melemahkan hawa nafsu dan juga melemahkan sifat marah. Adapun orang yang banyak makan, biasanya dia suka emosi, lalu kemudian tidak terkontrol, ngantuk, ya, jadi sholatnya juga ketinggalan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan demikian, ya, bahwasanya orang yang banyak makan, ya, itu dia akan malas untuk melaksanakan sholat, ya. Dia akan malas untuk melaksanakan sholat. Kemudian ada hadis Nabi SAW dari Mikdam bin Ma'di Karib. Hadisnya begini: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma mala'u adamiyyun wi'a syarran min batnin. Tidak ada wadah yang paling buruk yang diisi oleh anak Adam kecuali perutnya. Bihasbi ibni Adam aklati yuqimna sulbahu. Kalau cukup bagi anak Adam itu makan beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Kalau tidak bisa, fa in kana la mahalah fa thuluthun li ta'amihi. Kalau nggak bisa, hendaknya diisi untuk makan sepertiga, minum sepertiga, dan nafas sepertiga. Nah, jadi ini jamaah rahmatullah, Nabi memberikan kita petunjuk bagaimana cara makan. Bahwasanya makan ini adalah aslun fi usulitib, dasar daripada ilmu kedokteran. Jadi para ulama mengatakan bahwasanya mengatur pola makan adalah dasar daripada kesehatan atau ilmu kedokteran. Karena orang yang menjaga makan, insya Allah dia akan sehat secara jasmani dan secara rohani. Jamaah rahmatullah, ada beberapa hukum makan. Yang pertama adalah hukumnya ini, kalau kita makan, ya, kita bisa membagi makanan itu menjadi 5 hukum. Yang pertama hukumnya wajib. Seseorang wajib makan. Kapan itu ketika wajib makan? Ketika dia
kalau tidak makan akan muncul darurat, akan tertimpa musibah. Misalkan dia sakit, kalau nggak makan dia bisa meninggal, maka hukumnya makan bagi dia menjadi wajib. Hukumnya yang kedua adalah jaiz atau boleh. Kapan makan itu boleh? Ketika seseorang sudah selesai makan wajibnya. Dia sudah selesai makan wajib, kok kayaknya pengen ngemil, boleh, dia boleh menambah, tapi tetap tidak dikhawatirkan adanya keadaan darurat. Nomor 3, hukumnya makan makruh. Kapan hukumnya makan makruh? Wa huwa ma yukhsha daruruhu, ketika dikhawatirkan akan muncul keadaan darurat. Jadi kalau dia punya kolesterol, ya, di depannya ada sate kambing, ketika dikhawatirkan dia akan tertimpa penyakit, maka hukumnya makan itu apa? Makruh. Hukumnya yang keempat adalah haram. Ketika sudah dijamin, diketahui ketika dia makan maka akan muncul darurat, ya. Ketika darah tinggi, ya, dia makan makanan yang memicu penyakitnya, dan itu sudah biasa terjamin seperti itu, maka hukumnya haram bagi dia. Yang kelima adalah mustahab, dicintai. Jadi ada makan yang disunahkan atau dicintai. Apa itu? Wa huwa ma yusta'anu bihi ala ibadatillah. Kalau kita makan makanan itu, kita semakin taat beribadah kepada Allah. Kita kuat untuk sholat. Ya, contohnya apa? Contohnya makan buka puasa. Kita berbuka puasa, makan 3 butir kurma, lalu sholat maghrib, itu makan yang dicintai Allah SWT, ya. Makanannya sunnah kurma, kita semakin kuat dalam beribadah, ya. Nah, inilah makanan kalau dilihat dari jenis hukumnya, kita bisa memilah dan memilih, jamaah rahmatullah. Maka dari itu, jamaah rahmatullah, hendaklah kita bijak dalam urusan makan, agar makan itu jangan sampai membuat kita sakit, dan juga jangan sampai membuat kita mati hatinya, ya. Seseorang yang orientasinya makan, kuliner, besar kemungkinan dia lama-lama akan hatinya mati, tidak bisa merasakan kenikmatan dalam beribadah, tidak bisa merasakan kenikmatan dalam baca Quran. Kita kekenyangan aja udah sesak untuk bernafas, sulit untuk bergerak, ya. Jadi moga-moga dari sini kita bisa mendapatkan hikmah, dan kita bisa mempraktekkan bagaimana cara kita makan seperti yang disunahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.